Halo semuanya. Jadi kami di sini dari PT Global Mining Energy akan membahas mengenai underground mining. Apa perbedaan penambangan longwall mining dan room and pillar? Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini kita akan membahas salah satu metode tambang bawah tanah yang terkenal efisien untuk batu bara bersambungan, yaitu longwall mining. Untuk saudara Dery, bisa jelaskan secara singkat konsep dasar dari metode ini? Tentu, longwall mining adalah metode penambangan batubara bawah tanah di mana seluruh panel batubara ditambang sekaligus sepanjang dinding yang panjang, biasanya ratusan meter, menggunakan mesin pemotong yang bergerak maju mundur. Saat batubara dipotong, sistem penyangga hidrolik bergerak mengikuti mesin, sementara ruang kosong di belakangnya dibiarkan runtuh secara terkontrol. Jadi bukannya dibor sedikit demi sedikit ya, tapi langsung satu bilang panjang ditambang habis ya. Untuk saudara Farhan, anggapan seperti apa yang cocok untuk metode ini? Metode ini cocok diterapkan pada lapisan batu bara yang relatif datar hingga miring lembut dengan ketebalan yang seragam. Struktur geologi harus stabil dan tidak terlalu banyak gangguan seperti sesar besar ataupun lipatan tajam. Lalu, karena sifatnya mekanis dan kontinu, lapisan batu bara harus cukup konsisten agar alat bisa bekerja secara efisien. Untuk saudara Ilpan, bagaimana mekanisme kerja longwall ini di lapangan? Pertama, dibuat dua terowongan paralel yang disebut gate roads di sepanjang sisi panel batu bara. Satu untuk masuk, satu untuk keluar. Di antara keduanya terdapat bidang panjang tempat batu bara akan ditambang, disebut longwall face. Mesin pemotong, atau shearer, bergerak bolak-balik di sepanjang face sambil memotong batu bara. Potongan batu bara jatuh ke armored face conveyor yang membawanya ke sistem angkut utama. Setelah satu bagian selesai, penyangga hidrolik maju ke depan, dan bagian belakangnya dibiarkan runtuh. Ini disebut chaving atau goa formation. Oh, menarik sekali ya. Kalau di lapangan sendiri, Rizky dan Alvaro, apa tantangan dan alat yang biasa digunakan? Peralatan besar-besar dan otomatis seperti shearer, hidrolik, rope, support, dan conveyor system. Tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi gerak antar alat, terutama supaya penyangga atap bergerak sesuai ritme mesin pemotong. Kalau timingnya salah, risiko runtuhan bisa naik. Selain itu, ventilasi juga penting. Karena face-nya panjang, kita perlu aliran udara yang kuat untuk buang gas metana dan debu batu bara. Semua sistem harus dikontrol dari pusat, biasanya pakai sensor dan otomatisasi. Untuk saudara Rida, kalau dari sisi manajemen produksi sendiri, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, longwall mining sangat produktif dan bisa menambang ribuan ton batu bara per hari dengan tenaga kerja relatif sedikit. Karena prosesnya terencana dan mekanis, keselamatan pekerja bisa lebih terjaga selama sistem otomatis berfungsi baik. Kekurangannya, biaya investasi awal besar karena peralatan mahal dan butuh persiapan geoteknik yang matang. Selain itu, metode ini kurang fleksibel untuk lapisan yang tidak seragam atau terlalu miring. Baik, jadi secara singkat, longwall mining cocok untuk lapisan batu bara tebal, datar, dan kontinu dengan fokus pada efisiensi dan otomatisasi tinggi. Tapi di balik efisiensinya, metode ini butuh perencanaan matang dan biaya besar di awal. Baiklah, selanjutnya kami dari PT Global Mining Energy akan membahas mengenai metode penambangan room and pillar. Selanjutnya mari kita membahas mengenai penambangan bawah tanah menggunakan metode room and pillar. Bagaimana menurut Anda menambang di bawah tanah, menciptakan ruang kerja yang luas, namun tetap menopang beban gunung di atasnya? Jawabannya ada pada strategi kuno yang disempurnakan, yaitu metode penambangan room and pillar mining. Sebuah gabungan antara ekstraksi dan penopangan. Kami adalah penentu formasi. Metode room and pillar ideal untuk lapisan batu bara dengan kedalaman sedang dan kondisi batuan atap yang tidak terlalu menantang. Kami memetakan kekerasan batuan dan potensi patahan. Fleksibilitas metode ini memungkinkan kami menyesuaikan ukuran pilar secara dinamis, tergantung pada integritas geologi di sekitarnya. Tugas saya adalah merancang master plan tambang. Kami menciptakan pola grid atau papan catur yang strategis. Rasio penentuan lebar room, ruang, dan ukuran pilar sangat kritis. Pilar batubara ini bukan sekadar hiasan,
tapi bagaikan pahlawan statis yang dirancang untuk menahan ribuan ton beban. Perhitungan salah bisa fatal. Saya mengendalikan monster ini. Dengan continuous miner, saya memotong dan menghancurkan batu bara di sepanjang room yang ditentukan insinyur. Pekerjaannya cepat, potong, muat, dan bergerak. Saya harus sangat waspada, memastikan room tetap lurus dan tidak mengganggu integritas pilar di samping saya. Kecepatan dan kehati-hatian adalah kuncinya. Keselamatan adalah prioritas, dan itu berarti mengendalikan atap. Begitu continuous miner maju, tim Rough Bolter mengikuti. Kami memasang baut baja yang panjang ke dalam atap batuan. Pilar batubara menahan beban besar, dan baut ini mengikat lapisan batuan atap agar tidak runtuh di kepala tim kami. Kami tidak akan maju sebelum atap 100% aman. Keunggulan Room and Pillar terletak pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan tambang. Kami bisa memanen batu bara dengan cepat di berbagai lokasi secara serentak. Namun, ini datang dengan kompromi. Kami harus meninggalkan hingga 40% cadangan batu bara sebagai pilar. Keputusan ini kami ambil untuk mengoptimalkan biaya dan waktu, terutama pada tambang dengan masa operasi yang tidak terlalu panjang. Maka, di bawah tanah terbentang jaringan ruang dan pilar yang kokoh, sebuah bukti rekayasa yang memungkinkan ekstraksi batu bara sambil mematuhi hukum fisika. Room and Pillar Mining adalah tulang punggung pengembangan tambang modern.